Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, saya yakin semuanya sehat kan? Nah, adik-adik, sekarang Kak Simi tuh mau cerita tentang Bapak Abraham. Nah, sebelum Kak Simi mulai ceritanya dan sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Simi mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini adik-adik masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun hanya melalui YouTube ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah agar mereka bisa tetap tenang, bisa tetap fokus mendengarkan isi dari firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, pimpin mereka ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Simi mulai ceritanya, Kak Simi mau nanya nih, adik-adik ada yang pernah nggak dijanjiin sama mama papanya, misalnya mau jalan-jalan atau dibeliin mainan, ternyata janjinya itu batal. Nah, pasti pernah dong. Mungkin nggak jadi jalan-jalan karena mama papa ada urusan yang lain, jadinya nggak bisa ikut jalan-jalan, nggak bisa ngajak jalan-jalan. Nah, kasih mau cerita, ada satu pribadi yang selalu menepati janjinya. Nah, sebelum kita lihat cerita sekolah minggunya, kita buka Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Ayo semuanya buka kitabnya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Dan juga Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Yuk, buka kitabnya Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Oke adik-adik, waktu itu Abraham lagi di bawah pohon tuh. Tiba-tiba dia lihat 3 orang lagi jalan. Disamperin lah sama Abraham. Dia samperin orang itu. Terus dia bilang ke orang itu, dia ngajak nih orang itu untuk main dulu nih ke tempatnya dia nih. Mau nggak? Kemudian 3 orang itu ternyata bilang, oh boleh boleh. Akhirnya 3 orang itu bertamu lah ke rumahnya dia. Nah terus Abraham mempersiapkan, langsung tuh dia siapin sepotong roti. Yang penting dia siapin ini deh, makanan minuman buat mereka. Abraham balik lagi nih, ngobrol. Tiba-tiba salah satu dari mereka nanya, Abraham, di manakah istrimu si Sarah? Wah, Abraham bingung dong. Kok dia tahu istrinya Abraham, padahal kenal juga enggak. Kenapa dia tahu istrinya si Sarah? Lalu dia bilang, sebenarnya tahun depan dia akan kembali karena Sarah katanya tahun depan akan melahirkan. Wah, Sarah denger kayak gitu, gimana sih, orang aku udah tua, mana mungkin aku melahirkan seorang anak. Tawa lah Sarah. Tiba-tiba salah satu dari itu bilang lagi, mengapa Sarah tertawa? Oh, Sarah langsung menyangkal kan, aku tidak tertawa. Nah udah, akhirnya 3 orang itu bilang ke Abraham bahwa tahun depan dia akan balik lagi dan kamu akan melahirkan seorang anak. Pergilah orang-orang ini nih, dan mereka pergi. Ternyata bener adik-adik, 1 tahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak dan diberi nama Ishak. Dan adik-adik, ternyata 3 orang tadi itu adalah malaikat Tuhan adik-adik, yang sedang memberitakan pesan dan memberitahukan janji kepada Abraham. Nah adik-adik, gimana cerita sekolah minggunya? Adik-adik tuh harus ingat, Tuhan itu akan menepati janji-janjinya. Janji-janjinya apa? Janji-janjinya tuh udah ditulis nih di dalam Alkitab. Jadi adik-adik itu harus percaya sama janji-janji yang udah ditulis sama Tuhan. Misalnya adik-adik udah berdoa, misalnya mau apa, mau
jajan atau mau butuh uang buat beli susu atau butuh uang buat bayar sekolah. Nah, adik-adik berdoa, Tuhan pasti akan menepati menjawab doa-doa adik-adik sesuai kebutuhannya adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu percaya sama janji Tuhan ya. Oke? Sekarang ayat hafalannya 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ayo hafalin. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Hafalin ya. Sekarang kita ada di akhir sekolah minggu kita. Ingat ya, adik-adik harus selalu janjinya Tuhan. Selalu percaya sama janji-janjinya Tuhan yang ada ditulis di Alkitab. Kedua, selalu ingat Tuhan juga akan menjawab kok doa adik-adik. Mungkin ada yang belum dijawab, tapi yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doanya adik-adik. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, nurut sama orang tua. Oke? Nah, sekarang kasih mau tutup kita dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang memberkati atas kejadian surga yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu, adik-adik juga masih bisa mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adik agar terus yakin dan percaya akan setiap janji-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Tuhan berkati adik-adik semuanya selama 1 minggu ini. Tuhan jaga lindungi mereka ya Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari segala macam penyakit juga ya Tuhan. Berkati mama bapaknya, setiap usaha dan pekerjaan mama bapaknya, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu.